Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita masih belajar jumlah fi'liyah lazim ya. Cara membuat jumlah fi'liyah lazim. Karena yang Ana tugaskan minggu lalu masih banyak yang belum mengerjakan. Dan yang mengerjakan pun masih banyak yang belum tepat cara mengerjakannya. Jadi Ana ulang lagi penjelasannya. Tolong diperhatikan. Cara membuat jumlah fi'liyah lazim. Nah, kemarin kan jumlah fi'liyah itu terbagi dua. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Nah, itu terbagi dua. Ada jumlah fi'liyah lazim dan ada yang satunya lagi jumlah fi'liyah muta'addi. Nah, yang kita bahas adalah membuat jumlah fi'liyah lazim. Apa itu jumlah fi'liyah lazim? Kalimat fi'liyah yang tidak butuh objek. Jadi kata kerjanya kan jumlah fi'liyah tadi kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya ini tidak butuh objek kalau fi'liyah lazim. Ia tidak butuh objek. Paham ya objek? Objek itu sebuah isim atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Itu objek. Contohnya, saya makan nasi. Nah, nasi itu kan yang dikenai pekerjaan makan. Tuh. Kalau cuman saya makan aja tidak sempurna kalimatnya. Harus ditambahin objek nasi. Saya makan nasi. Gitu ya. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi dia hanya kata kerja dan hanya subjek, itu tidak perlu objek, sudah sempurna kalimatnya. Gitu maksudnya ya. Jadi bagaimana cara membuat jumlah fi'liyah lazim? Yang kita perlukan pertama adalah fi'il lazim. Yang kedua adalah fa'il. Fa'il itu subjek yang orang yang melakukan sebuah pekerjaan tadi, yang melakukan fi'il lazim tadi. Tuh. Contoh. Jadi cuma dua kata ya kalau jumlah fi'liyah lazim. Kalau membuat kalimat kita hanya perlu fi'il lazim. Setelah fi'il lazim kita bubuhi fa'il agar kalimatnya sempurna. Contoh, fi'il lazim, fi'il atau kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya menangis. Menangis itu kan tak butuh objek. Kalau cuman Muhammad menangis. Nah, sudah sempurna kan kalimatnya, sudah kalian pahami, tidak perlu lagi ada tambahan objek. Beda kalau Muhammad makan. Makan apa? Perlu objek, makan nasi atau Muhammad makan roti. Itu maksudnya ya. Kalau cuman menangis, Muhammad menangis. Nah, gitu aja kalian sudah paham kalimat tersebut. Contoh menangis itu bahasa Arabnya baka. Ini fi'il madinya ya, kata kerja lampaunya. Nah, ini sudah ada fi'il lazimnya. Nah, kita agar membuat cara membuat jumlah fi'liyah lazim, ini kan fi'il lazim. Menangis artinya. Menangis itu kan kata kerja lazim ya. Nggak perlu objek menangis. Kita tinggal nambahin fa'il aja, tinggal nambahin subjek. Baka, umpamanya Muhammad. Baka Muhammad telah menangis artinya. Nah, kalimat begini aja ini sudah kalian paham. Oh, Muhammad telah menangis. Tidak perlu lagi ada tambahan kata lagi, objek di sini, karena begini aja sudah sempurna. Itulah maksudnya namanya jumlah fi'liyah lazim. Baik, selanjutnya coba perhatikan ini agar lebih paham lagi. Jadi ini contoh ada soal ya, buatlah jumlah fi'liyah lazim dari kata berikut. Nah, katanya sudah disediakan, kalian tinggal menyusun kalimatnya. Nah, yang diminta adalah jumlah fi'liyah lazim. Nah, jumlah fi'liyah lazim adalah, cara buatnya gimana? Pertama, fi'il lazim, kemudian fa'il. Nah, ini sudah disediakan katanya, salah satu kata dari dua ini. Kita perhatikan yang pertama,
farro. Farro artinya berlari. Berarti dia kata kerja kan? Nah, berarti sudah ada fi'il lazimnya. Kita tinggal menambahin apa? Biar sempurna jumlah fi'liyah lazimnya. Kita tinggal menambahin fa'il atau subjeknya. Berlari. Kita buat kalimat jumlah fi'liyah lazimnya. Karena ini kan sudah ada fi'il lazimnya ya, farro, berlari ini fi'il lazim. Nah, biar menjadi kalimat fi'il lazim bagaimana? Kita tinggal menambahin fa'il. Contoh, farro berlari. Kucing namanya. Kucing itu berlari. Farrol kitu. Nah, kita tinggal menambahin al-kitu, tinggal menambahin fa'ilnya atau subjeknya. Karena fi'il lazimnya sudah disediakan, kan? Buatlah jumlah fi'il lazim dari kata berikut. Yang pertama ada farro, berlari. Oh, berlari ini adalah kata kerja, fi'il. Oh, berarti sudah ada fi'il lazimnya, tinggal kita menambahin fa'il agar terbentuk jumlah fi'liyah lazim. Farro al-kitu. Nah, al-kitu ini adalah fa'il. Selanjutnya yang kedua. Kata yang kedua yaghdabu. Yaghdabu itu artinya marah. Marah itu masuk fi'il lazim. Berarti sudah ada fi'il lazimnya kan? Ini fi'il lazimnya. Berarti kita agar menjadi jumlah fi'liyah lazim kita tinggal nambahin fa'il. Yaghdabu. Maaf tulisannya enggak rapi. Yaghdabu. Siapa yang marah? Contoh, yaghdabu. Yaghdabu. Siapa? Yaghdabu Joko. Nah, kita tinggal nambahin fa'il. Fa'ilnya di sini adalah Joko. Udah kan? Nah, sudah ada fi'il lazimnya, tinggal nambahin fa'il. Fa'il itu subjek ya. Subjek itu ya boleh nama orang, nama hewan gitu. Pokoknya yang bentuknya nama itu fa'il ya. Jadi tinggal nambahin fa'ilnya karena sudah ada fi'il lazimnya. Yang ketiga, ada kata Yusuf. Nah, jadikan jumlah fi'liyah dari kata Yusuf. Nah, Yusuf ini kan artinya Yusuf, nama orang. Berarti dari rumus ini sudah ada fa'ilnya, yakni Yusuf. Kita tinggal cari fi'il lazimnya. Yusuf contohnya fi'il lazim. Agar sempurna kata Yusuf ini, kita cari fi'il lazim. Koma itu artinya berdiri. Koma Yusuf. Nah, Yusufnya pakai yang ini, kita tinggal mencari koma fi'il lazim. Fi'il lazim kan, koma itu kan fi'il lazim. Dia tidak perlu objek, cuman koma Yusuf sudah sempurna kalimatnya, kita sudah paham. Begitu ya, paham ya? Baik, selanjutnya bagaimana cara membuat jumlah fi'liyah lazim yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah fi'il atau kata kerja harus sesuai dengan fa'ilnya atau subjeknya. Jadi kalau semuanya subjeknya perempuan, kata kerjanya harus bagaimana bentuknya. Kalau subjeknya laki-laki, bentuk kata kerja harus bagaimana. Nah, coba perhatikan. Di sini ada kata kerja tidur. Nah, coba perhatikan katanya. Sama-sama artinya tidur, tapi katanya dalam bahasa Arab berbeda-beda ya kan. Nah, apa yang membedakan? Oke, perhatikan. Yang dua kata di atas, coba lihat artinya. Dua kata di atas ada tambahan telah. Berarti tidurnya sudah terjadi. Nah, kemudian yang bawah di sini ada kata sedang. Berarti tidurnya sedang terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Arab berbeda-beda ya waktunya. Telah dan sedang itu bentuk katanya berbeda. Coba perhatikan. Kalau telah itu nama. Kalau sedang tidur ya namu. Kalau telah tidur nama, kalau sedang tidur ya namu. Kan udah beda katanya kan.
Lalu kenapa ini ada dua? Nah, jadi dalam bahasa Arab yang kita ketahui bahwa antara penggunaan kata kerja antara laki-laki dengan perempuan itu dibedakan. Jadi kalau nama yang ini telah tidur untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Telah tidur untuk laki-laki kata kerjanya ya. Nah, sedangkan namat telah tidur untuk digunakan katanya untuk perempuan. Sedangkan yanamu ini sudah beda ya. Ini kata kerja lampau yang dua ini, yang bawahnya kata kerja sedang terjadi. Nah, yanamu ini sedang tidur untuk yang digunakan kata kerjanya untuk laki-laki. Sedangkan tanamu kata kerja yang digunakan untuk perempuan. Apa yang membedakan? Coba perhatikan yang ini dulu. Kalau ini tidak ada tambahan. Kalau untuk laki-laki, nama tidak ada tambahan. Nah, kalau untuk perempuan kita tambah ujungnya ta. Nih ya, namat. Contoh kata kerja koma. Koma artinya telah berdiri ya. Telah berdiri. Berarti dia ini untuk laki-laki karena nggak ada tambahan ya. Nah, untuk perempuannya bagaimana? Kita tambahin ujungnya ta. Ta ini. Berarti tambahin ujungnya biar untuk perempuan. Komat nih ya. Telah berdiri juga tapi untuk perempuan. Pahamin ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke kata kerja sedang atau fi'il mudhari. Kalian pernah dengar kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, yang dua ini adalah fi'il madhi, yang bawah ini fi'il mudhari yang sedang terjadi. Nah, yang pertama yanamu. Yanamu artinya sedang tidur. Kata kerjanya tidur juga, cuman waktunya yang berbeda. Yanamu digunakan untuk laki-laki. Yang perempuan kalau sedang tidur untuk perempuan tanamu. Ya-nya diganti ta kalau untuk perempuan. Yanamu, tanamu. Contoh kalau ini koma berarti yakumu. Yakumu. Nah, sedang berdiri berarti ya. Sedang berdiri. Nah, ini untuk laki-laki kan? Nah, kalau untuk perempuan bagaimana? Ya-nya diganti ta. Takumu. Sedang berdiri perempuan. Nah, apa kaitannya? Nah, itu sudah fa'ilnya. Kalau kalian menggunakan fa'il perempuan, berarti kalau dia kata kerja lampau, kita menggunakan yang ini. Yang ada taknya ujungnya. Ini sama yang ini. Oke, lihat contoh ini ya. Baik, biar lebih paham lagi, kita coba buat kalimatnya ya. Jadi, ini ada dua kata, ghodoba dan ghodobat. Ini artinya sama-sama marah ya, telah marah. Ini sama-sama artinya telah marah. Ini telah marah, ini juga telah marah. Nah, kalau yang nggak ada tambahannya, berarti kata kerja yang ini untuk laki-laki. Nah, kalau ada tambahannya ta ujungnya, berarti ini untuk perempuan. Ingat ya, ini kata kerja lampau, telah ada telahnya ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat agar menjadi jumlah fi'liyah lazim? Nah, yang kaidah tadi kan fi'il kata kerja harus sesuai dengan fa'il subjeknya. Nah, buat buat fi'il jumlah fi'liyah lazim tadi kan fi'il lazim plus fa'il. Nah, di sini sudah tersedia fi'il lazimnya. Ghodoba dengan ghodobat. Dua kata ini adalah fi'il lazim. Bagaimana agar sempurna jumlah fi'liyah lazimnya? Kita tinggal menambahin fa'il. Kita cari fa'ilnya. Ghodoba, telah marah. Nah, berarti kita tinggal nambah fa'il pelakunya. Nah, yang marah siapa? Nah, kita tambah contoh Ibrahim. Berarti ghodoba Ibrahim. Kenapa dia Ibrahim? Kenapa enggak Maryam aja? Enggak Fatimah? Karena ghodoba ini untuk laki-laki. Fa'il untuk laki-laki. Nah, maksudnya harus sesuai dengan fa'il tadi ya.
fa'ilnya laki-laki, karena fa'il laki-laki, maka kata kerjanya juga bentuknya laki-laki. Nah, yang kedua, ghadabats. Karena ghadabats ini berarti kan kata kerjanya ini ada taknya nih ujungnya, berarti ini untuk perempuan. Nah, berarti kita fa'ilnya kita cari yang perempuan. Contohnya Maryam. Nggak boleh ya ghadabats Ibrahim, nggak boleh. Karena ghadabats untuk perempuan. Jadi ghadabats Maryam. Dan ghadaba nggak boleh, ghadaba Maryam nggak boleh. Ghadaba Ibrahim harus untuk fa'ilnya harus laki-laki kalau ghadaba. Kalau nggak ada tambahan kata kerjanya. Nah, kalau ghadabats berarti ada taknya ujungnya. Berarti dia untuk fa'ilnya untuk perempuan. Paham ini ya? Nah, begitu juga dengan kalau fi'il mudhari. Ana ganti di sini fi'il mudhari ya. Ana ganti fi'il mudhari berarti yaghdabu. Di sini taghdabu. Sedang marah, juga sedang marah. Karena katanya kan sudah berubah. Nah, yaghdabu berarti dia untuk laki-laki juga, Ibrahim. Taghdabu Maryam. Atau mau diganti di sini Aliyun. Yaghdabu Aliyun. Taghdabu Fatimah. Itu ya, maksudnya harus sesuai dengan kata kerja, harus sesuai dengan fa'ilnya tadi. Kalau dia bentuknya perempuan, berarti kalau untuk sedang atau fi'il mudhari berarti depannya ada taknya. Kalau fi'il mudhari yang untuk laki-laki berarti ada ya-nya. Gitu ya, paham ya? Baik, sekian penjelasan tentang jumlah fi'liyah lazim. Semoga bermanfaat. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.